Bapak dan Ibu, kerja kita itu adalah ibadah. Coba bayangkan, yo mohon maaf, yang berada di kantornya hanya 1 meter kali 80 cm. Ruangannya 3 kali 3. Mohon maaf, itu meja kita, ruangan kita, sawit di sana, padi di sana, jagung di sana, semuanya di sana. Peliharalah tempat kita. Ini tidak mau duduk, panas tempat duduknya. Dah duduk itu, dah sebentar keluar lagi. Jadi menumpuk pekerjaan. Padahal kerja itu adalah ibadah. Yang bayar rumah dari sana, yang bayar anak untuk sekolah dari sana, yang belanja istri dari sana, yang kita makan dari sana, yang lampu dari sana, yang semuanya dari yang 3 kali 3. Apalagi tidak ada punya ruangan 3 kali 3 untuk 2 orang, berarti berapa? 1,5 kali 1,5. Itulah ladang kita, itulah tempat kita bekerja. Jagalah dengan baik. Ibu, Rasulullah itu tidak orang akademik. Rasulullah bukan orang yang mengalami belajar seperti kita, tapi kedisiplinannya luar biasa. Pagi-pagi itu sudah dia bangun, padahal atuknya orang kaya, Abdul Muthalib, orang kaya, juragan, kalau sekarang milioner. Tapi Rasulullah walaupun cucunya tidak dimanjakan. Bila atuknya bangun, kiranya Rasulullah duluan bangun. Apa disuruh oleh atuknya Rasulullah itu? Kepala kambing. Padahal kalau di Mekah itu atau di Arab itu yang enak kepala onta. Tapi Rasulullah kepala kambing. Kalau onta diletakkan di padang pasir tandus, tidak minum, tidak kasih air 2 hari, 3 hari, 1 minggu, aman. Tapi kalau kambing, coba, disinilah letaknya banyak ilmu diberikan oleh Allah bagi kita. Kenapa kambing? Kambing itu panas, Mak, mebek juga. Hujan, apalagi. Ditarik, apalagi. Pokok kemana bedo bahasa orang Inggrisnya. Akhirnya itulah Rasulullah, kedisiplinan beliau memelihara kambing, banyak ilmu di sana. Yang pertama disiplin. Yang keduanya apa? Sabar. Tapi beda kambing di sini Bapak Ibu dengan kambing Arab, agak beda Bu Rektor. Yang berangkat di Mekah itu bayar dam 45 dalam satu kelompok, 45 pula kambing di luar sana. Dipegang telinganya oleh satu orang, ditarik ke dalam untuk disembelih. Yang lain ikut, tidak ada dihalau-halau. Yang lain ikut, tidak ada dihalau-halau. Patuh dia. Tiba disembelih, tidak ada yang megang Pak, tidak ada yang megang monitor. Saya ada videonya sampai hari ini. Sampai menyembelih onta, tidak ada yang pegang. Dipegang yang memotong langsung bismillah ya Allah, bismillah, semuanya tidak ada melawan. Ini adalah kedisiplinan dalam bentuk kepemimpinan. Satu cuman ditarik oleh orang menyembelih, yang lain ngikut. Begitulah Rasulullah kasih contoh Bapak Ibu, kambing saja dipotong tidak melawan. Beda dengan kambing kita Bu Rektor. Kambing-kambing kalau saya kocik-kocik melawan Pak. Ya saya heran, melawan. Malah dari menyembelihnya itu bukan 1 orang, 4 orang yang pegang kakinya, yang pegang tangannya, yang menekan kepalanya. Padahal kambingnya kecil itu. Melawan. Begitu dimasak, kadang-kadang belum dimakan dagingnya, baru kuahnya, melawan juga Pak. Naik kolesterol. Kenapa itu? Beda. Kalau di sana, kawan saya makan kambing 1 ekor, kambing bujang itu, 1 ekor, tidak ada naik-naik. Darahnya tidak ada, tensi tidak ada naik.
Kalau kita ini kuahnya udah naik. Apa bedanya Ustaz? Karena kambing sana patuh, kambing sini pelawan, Pak. Itu kan. Ya begitu juga kita di sini awal-awal koci-koci. Arab besar-besar patuh-patuh. Orang-orang Arab patuh-patuh. Karena sudah tradisinya begitu. Tradisi kita pelawan. Awak koci-koci kerengkang kodang lah. Nah, yang kedua, Rasulullah itu disiplinnya luar biasa. Beliau adalah ahli dagang, ahli siasat, ahli politik, ahli ekonomi. Sampai-sampai dibaikot oleh Abu Lahab. Muhammad, dikau tak boleh dagang di pasar Ukas ini. Kami yang harus jualan. Kenapa? Karena Rasulullah jujur. Artinya dibaikot, tidak boleh. Muhammad, kamu boleh dagang di pasar Ukas ini malam hari. Padahal banyak rampok, banyak orang maling. Nah, diikuti oleh Rasulullah. Tapi karena kejujuran, orang banyak beli. Inilah nilainya kedisiplinan itu, Bapak Ibu, karena kejujuran. Karena kejujuran. Disiplin Rasulullah. Jualan ya oke. Apalagi kalau dalam bidang abid. Beliau adalah ahli ibadat. Beliau ahli jamaah. Tidak pernah dalam riwayat Rasulullah tidak berjamaah kecuali hanya satu kali, itu pun waktu nazar sakaratul maut. Coba waktu untuk solat itu tidak ada ditunda-tunda oleh Rasul. As-salatu fil waqtiha, solatlah kalian pada waktunya. Makanya dalam sebuah hadis Bapak Ibu disampaikan oleh Rasulullah, orang yang ingin lapang kuburnya nanti di hari di alam barzah, wa hafizus shalah, peliharalah salat. Maka disiplin Rasulullah dalam salat tidak pernah Rasulullah tidak berjamaah. Sampai pun berperang di padang pasir, Rasulullah tetap berjamaah. Disiplin. Kenapa? Karena dalam disiplin berjamaah Bapak dan Ibu nampak patuh orang. Kalau imamnya takbir, makmumnya takbir. Imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Begitu kedisiplinan, mengambil ketauladanan. Awak itulah kadang-kadang Pak, ini kata rektor lain pula, kata dekan, ini kata dekan lain pula, kata dosen di tempat saya itu di tempat saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu Pak. Coba. Jadi kalau dikaitkan dengan istilahnya Maulidin Nabi, karena ini Sayyidul Ayyam, kemudian Maulidin Nabi, kemudian Maulid atau disebut kelahiran milad kita, lahirnya Undri sudah 62 tahun, lebih tua dari saya. Berarti sebelum saya lahir, Bu Rektor, belum saya lahir Undri sudah ada. Saya lahir 69, berarti umur saya lebih sekarang 25 ya. 55. Nah, saya Bapak Ibu dulu ASN saya, pegawai negeri. Karena saya tidak disiplin, cabut saya. Cabut. Karena begini, ASN sekarang mohon maaf Bapak dan Ibu, itu pegawai-pegawai yang penting absen. Saya kan begitu, pegawai negeri, yang penting absen. Kalau kinerja, jangan ditanya. Mau setelah di absen itu makan lontong, mau main domino, mau minum kopi, mau kemana-mana, terserah. Nanti balik absen lagi. Jadi negara kita ini hanya perlu absen. Makanya ini dibuat tema oleh ketua kita, kinerja, kerja. Coba. Rasulullah ahli kerja Bapak Ibu. Sampai sang ayahnya Rasulullah, Abdullah itu sampai berniaga ke negeri Syam. Mekah, Madinah, lanjut sampai ke Syam. Kalau tidak salah negeri Syam itu disebut dengan London sekarang itu, yang kurang aman. Nah, bagaimana? Disiplin. Jadi kedisiplinan kepribadian itu ibda binafsi, mulailah dari diri. Kita mau sholat, coba tengok, mau sholat kita cari saf yang kosong, mau ke depan, ke depan. Nggak ada disuruh, tahu diri. Jadi ibda binafsi, kedisiplinan itu mulai dari diri. Oh, rekan-rekan saya mahasiswa, mulai dari diri. Oh, kita kinerja, mulai dari diri.
ibda binafsi. Tapi kedisiplinan ini, kerja itu bisa dimulai kalau kita abid mau beribadah. Kalau orang rajin ibadah, pasti dia disiplin. Kalau orang rajin ibadah, pasti dia kinerjanya bagus. Kenapa? Karena tidak tenang pikiran, tidak tenang perasaan kalau tidak sujud di hadapan Allah. Maka kalau kelahiran Rasulullah yang ia robah pertama sekali Jazirah Arab yang keras itu, orang suka mabuk, suka teler, suka maling, suka bunuh membunuh, merampok, dirobah oleh Rasulullah. Kenapa? Merubah keimanan, bukan budaya lagi, Pak. Coba bayangkan, kalau budaya dirubah, oke lah, banyak tantangan. Ini lebih dari itu yang dirubah oleh Rasulullah, keimanan. Coba. Semua guru-guru dosen-dosen saya orangnya taat. Mahasiswa taat. Terasalah rahmat Allah di lingkungan kita ini. Terasa rahmat Allah. Semua dosen, guru-guru saya, dosen saya, karyawan dan karyawati, orangnya lunak lembut. Kena asal semuanya Bapak Ibu dari ibadah kepada Allah, lunak lembut. Orang yang lunak lembut santun. Orang yang santun akhlaknya mulia. Bapak Ibu begini. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, cerdas. Orang berilmu bagus. Tapi ada di atas ilmu amal. Amal. Berilmu pun tidak ada beramal, tidak ada nilainya. Kosong. Banyak, mohon maaf Bapak Ibu. Dulu ma'aya atu-atu kita, dari mana dia? Dia tidak ada gelar, tidak ada dia sarjana. Di kampung aja. Belajar, ya surau ke surau. Kalau mengaji, paling-paling kitabnya waktu mohon maaf, perukunan cuman. Sekolah SR, sekolah rakyat SD, SMP, itu cuman. Tapi walaupun ilmu sedikit, ibadahnya luar biasa. Ada lagi yang di atas ibadah. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah, ada lagi di atas ibadah. Akhlakul karimah. Coba tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Tidak ada nilainya ilmu kalau tidak ada ibadah. Tidak ada nilainya ibadah dan ilmu tanpa akhlak yang mulia. Kurang apa kita di Indonesia? Coba. Orang berilmu banyak, bergelar semuanya ada. Ada, tapi kurang beramal. Ada juga orang beramal banyak, tapi akhlaknya tak mulia, tak terpuji. Coba, makanya ini bakat orang kampung, tungku tiga sejorang, tali tiga sepilin. Ilmu, makanya rekan-rekan saya yang mahasiswa, carilah ilmu dengan baik. Kalau sudah punya ilmu, beramal. Kalau sudah beramal, jaga akhlak yang mulia. Maka ayah atuk-atuk kita dulu coba. Dia tidak mau duduk sembarang tempat. Dia nenek mama tidak mau duduk di warung. Dia imam tidak mau dia duduk di warung. Tidak mau kain senonoh. Menjaga akhlak yang mulia. Kenapa mohon maaf ada sekarang sebagian kita orang-orang tua, kita orang-orang penting, kita orang-orang bergelar, kita orang-orang yang dihormati, tapi duduk di warung ikut pula main domino. Sebetulnya tidak apa-apa, silakan saja main, tapi maruah kita tidaklah di sana. Yang kemudian, yang kedua, kalau sudah disiplin, kerja kita ada, menjadilah menyenangkan. Inilah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menyenangkan. Menyenangkan. Mulai lahir sampai remaja sampai dewasa mengembangkan agama sampai wafat rahmatan lil alamin. Menyenangkan. Mana contohnya Ustaz? Nih. Lahir Rasulullah. Ini mohon maaf di sini sedikit ya, saya nampak. Ini lahir Rasulullah ke dunia. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu nenek-nenek. Dah sakit-sakitan, dah bungkuk, persiapan tak ada lagi, kurus.
Tapi begitu Rasulullah berada dalam gendongannya, itu Halimatus Sa'diyah yang sakit jadi sehat, yang bungkuk jadi lurus, yang kurus jadi sehat. Kemudian persiapannya banyak. Kenapa? Yang ia gendong bukan manusia biasa, tapi rahmatan lil menyenangkan. Nah, dibawa Rasulullah, dikasihkan mimi. Tapi di sini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu tauladan. Tauladannya apa? Begitu dikasih mimi oleh Halimatus Sa'diyah sebelah kanan, Rasulullah tak mau buka mulut. Tak mau buka mulut. Nangis Abdul Muttalib, tolonglah mak, tolonglah mak. Tak mau Rasul. Kenapa Rasulullah tak mau? Bukan beliau tak mau. Rasulullah memberikan contoh buat kita. Yang kanan ini pernah dulu diberikan kepada Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Rasulullah dari kecil kasih contoh untuk kita, jangan ambil punya orang, punya kita aja lah diambil. Itulah dulu-dulu Bu Rektor, saya masih ingat waktu kecil-kecil itu, kita ini di kampung, kalau jalan-jalan, mak saya jalan, mak mana? Ini di sini. Siapa kawanmu? Si Anu. Kamu jangan coba-coba ambil punya orang, saya patahkan nanti tangan itu. Begitu kata mak. Makanya kalau kita mau, mak minta air, nek minta jambu, mak minta tebu, supaya halal. Maka dosen-dosen ini orang pintar, masanya Pak Rektor orang pintar, Bu Rektor, semuanya Rektor. Ini dulunya dimakan tuh halal. Kalau kini Pak, tidak berbeda, tidak minta lagi, main sentak aja Pak. Mangga orang, mangga awak, jambu orang, sawit orang, tanah orang, laki orang. Entahlah. Coba menjadi rahmatan lil alamin. Mohon maaf karena kita lingkungan kita ini menjadi rektor yang menyenangkan, menjadi dekan yang menyenangkan, menjadi priodi yang menyenangkan, menjadi dosen yang menyenangkan. Kalau sudah begitu, pasti mahasiswa ini senang. Jika anda dibuat judul ditolak, dibuat judul dicoret-coret, tolak juga. Laponyong kawan-kawan dengan mahasiswa. Tukarlah mindset yang itu, tidak main lagi gaya itu tuh. Betul apa tidak kawan-kawan mahasiswa? Mulai gasah. Undang juga lah keriman sini. Karena saya mengalami. Ada dosen tidak percaya, saya buat untuk saya. Pulang dari wirid jam 1 malam, mulai saya goreng, saya tulis 3 halaman 1 malam. Karena saya punya filosofis, saya harus menjadi orang gila. Itu filosofis saya. Artinya gila membuat kerja saya. OS2 saya 2,5 bulan selesai. Buat skripsi. Disertasi 3,5 bulan 380 halaman. Tidak diterima oleh pembimbing, coret semua. Tidak, saya yakin tukar. Sampai tukar judul pun tidak jadi masalah. Makin ditukar makin senang saya. Beda dengan mahasiswa. Makin ditukar judul makin senang saya. Kenapa? Makin banyak ilmu. Kemarin udah dibaca ini, tukar lagi ini, baca lagi, makin banyak ilmu. Tapi kawan-kawan kita tidak sabar. Makin dicoret dia lari, mulutnya keluar menyumpah segala macam. Dia untuk menyenangkan hatinya. Kemana larinya kawan-kawan saya? Lari dia ke KPKP. Tidak menyelesaikan. Coba lari ke masjid. Makanya Bapak Ibu kalau ada masalah lari ke masjid. Jangan lari ke KPKP. Berantem sama suami istri, lari ke masjid. Mahasiswa judulnya tidak terima, ditolak, dicoret semuanya, lari ke masjid. Bawa solat hajat. Solat hajatnya yang baik, jangan nyumpah. Bawa solat duha, bawa solat taubat. Apa salah kita? Usolli sunatan taubat, usolli sunatan duha, usolli sunatan hajat, raka'ataini lillahi ta'ala. Bawa. Ini anda lari ke KPKP, tiba KP minum, yang diminum yang diharamkan, lagu musik. Kalau dangdutnya Bu Rektor, lain pula goyang orang sekarang Pak. Saya heran anak muda sekarang goyangnya agak lain. Termasuk ada kakek-kakek atau atuk nenek-nenek tua. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanannya nunjuk langit, tangan kirinya nunjuk bumi, mata dipejamkan, bibir bawah digigit. Coba lari ke masjid, bawa ibadat, tenang.
Tenang. Saya udah merasakan. Sampai-sampai dosen saya, Kariman, ini kan enggak kamu yang buat. Kamu susah nanti ujian. Enggak apa-apa, Bu. Ini semuanya saya yang buat. Enggak apa-apa, Pak dosen. Silahkan. Kalau dicoret-coret pun saya enggak apa-apa, enggak marah. Besok Pak ya kamu bertanggung jawab. Enggak apa-apa. Kiranya ujian. Ditanyanya, kenapa nama kamu Karimannya? Kemudian dalam disertasi enggak ada Kariman, Pak. Enggak ada pembahasan Kariman, enggak ada. Ditanya pula ada dosen lain, kenapa nama kamu Kariman? Kenapa tidak Karimin? Kenapa tidak Karimun? Iya, saya masih ingat itu. Memang tidak ada pembahasan saya, tapi dia tanya itu ilmu saya bertambah. Ilmu jadi tambah. Kariman berarti kalau dalam ilmu pondok, ini nasab, dibina bagi nasab. Kalau Karimun berarti dia rafa. Kalau Karimin berarti dia ijrah, kasrah, kan gitu kan. Maka boleh dah dia dipanggil. Ada orang wirid dipanggil yang terhormat Ustaz Karimun. Saya terima juga. Yang terhormat Ustaz Karimin, saya terima juga. Karena tidak ada yang salah. Boleh dibaca Kariman, boleh baca Karimin, boleh baca Karimun. Sehingga ada mobil tu mereknya Karimun. Seharusnya dia minta izin sama saya itu. Artinya Bapak dan Ibu, masalah dalam kehidupan kita, bawalah ibadat kepada Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Menjadi rahmat. Dosen menjadi menyenangkan. Direktorat menyenangkan. Siapapun kita menyenangkan. Ustaz menyenangkan. Khatib menyenangkan. Imam menyenangkan. Karena disiplin. Cobalah bawa ibadat. Itu kedisiplinan pasti datang dengan sendirinya. Kerja tenang nanti. Ya tenang. Nah, mahasiswa rekan-rekan saya, coba menjadi rahmatan lil alamin. Kayak apa Ustaz? Ini contoh. Kita tinggal di rumah kos. Minggu pertama bersih-bersih, parit-parit, bakar sampah. Minggu kedua potong bunga-bunga yang tidak sesuai lagi potong. Orang punya rumah nengok terus, ngintip terus. Besok dipanggil, Yong, ya Bu, kamu besok tak usah bayar kos lagi ya nak ya. Kenapa orang punya rumah ngomong kayak gitu? Kena senang hatinya. Kawan-kawan mahasiswa, dah bayar lagi uang kos. Tambah rajin. Semua sampah-sampah pari-pari yang depan di belakang dibersihkan. 2 bulan akan datang, ngomong lagi orang punya rumah. Yong, besok kamu tak usah bayar makan ya nak ya. Sama saya aja makan ya. Kenapa tidak bayar makan? Diganja aja makan. Karena senang hatinya. Orang punya rumah ngomong, Yong, jaga rumah baik-baik ya nak ya, kami keluar kota agak 1 minggu. Kiranya orang keluar dari rumah, bapak berangkat, ibu berangkat dengan keluarga. Kita yang tinggal di rumahnya bersih-bersih. Mulai dari dapur kita bersihkan, MCK kita toilet kita bersihkan, ruangan kita bersihkan, meja kursi kita atur dengan foto-foto, kita atur dengan bagus. 1 minggu yang akan datang orang punya rumah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukanya. Begitu dibuka, tangango yang punya rumah. Kenapa? Berubah. Cantik sekali aturannya. Dipanggil, Yong. Ya Bu. Ini siapa yang mengatur kayak begini? Kok ini letaknya di situ? Mohon maaf Bapak Ibu, saya yang buat kayak begitu. Kalau salah, saya mohon maaf ya. Bagus nak, bagus. Uang kuliah kamu berapa? Perai. Kos perai, makan perai, uang kuliah pun dibayar. Kenapa? Rahmatan lil alamin, menyenangkan. Besok tamat kuliah, minta izin pulang kampung. Bu, Bapak, saya mohon maaf ya. Saya dah tamat kuliah, saya balik kampung lagi. Tak usah pulang ya nak ya. Itu adik kamu tuh maunya nak nikah aja ya. Coba bayangkan, makan perai, rumah perai, kuliah dibayar, anak pun mau dikasih sama kita. Itu namanya rahmatan. Coba menyenangkan. Mohon maaf, dosen-dosen saya juga kayak begitu. Datang kawan-kawan mahasiswa, buat judul. Judulnya ini Kariman dalam masalah, umpamanya. Dibuat gini-gini. Tak usah banyak-banyak, terima aja lah. Terima aja lah. Bahas baik-baik ya ini. Dah beres. Kan senang hati. Itu namanya dosen rahmatan lil. Setuju kawan-kawan? Setuju? Besok datang lagi buat judul. Apa judulnya? Makan toge yang mendatangkan penyakit. Terima aja.
Terima aja. Karena mohon maaf Bapak Ibu, jangankan rekan-rekan saya yang mahasiswa buat judul yang tak tahu tak apa masalahnya, ringkup masalahnya, tak jelas. Mohon maaf, dosen aja yang buat itu tak final. Yang rektor aja, mohon maaf, profesor yang membuat itu tak semuanya final. Apapun makalah, apapun masalah, apapun namanya yang kita buat, semuanya tidaklah final. Pasti ada perbaikan. Apalagi kawan-kawan saya, metode riset cuma 2 SKS. Betul apa tidak? Kapan perlu tak ada buat itu, langsung buat aja semua, terima CC, langsung ujian, lulus. Setuju kawan-kawan? Ini saya nengok kawan-kawan ini kasihan, itu setuju aja lah. Beda kali kita Malaysia tu beda. Ada pasti. Ini cepat ya, jangan kamu jangan lama-lama ya, tak besar lama-lama ya, cepat ya. Besok dah saya di CC, langsung ujian. Kalau mohon maaf Bu, saya mau jumpa, tidak bisa. Bapak dosen, tidak bisa, besok aja. Janganlah gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kerja kita itu adalah ibadah. Coba bayangkan, mohon maaf, yang berada di kantornya hanya 1 meter kali 80 cm. Ruangannya 3 kali 3. Mohon maaf, itu meja kita, ruangan kita, sawit di sana, padi di sana, jagung di sana, semuanya di sana. Peliharalah tempat kita. Ini tidak mau duduk, panas tempat duduknya. Dah duduk itu, dah sebentar keluar lagi. Jadi menumpuk pekerjaan. Padahal kerja itu adalah ibadah. Yang bayar rumah dari sana, yang bayar anak untuk sekolah dari sana, yang belanja istri dari sana, yang kita makan dari sana, yang lampu dari sana, yang semuanya dari yang 3 kali 3. Apalagi tidak ada punya ruangan 3 kali 3 untuk 2 orang, berarti berapa? 1,5 kali 1,5. Itulah ladang kita, itulah tempat kita bekerja. Jagalah dengan baik. Coba. Makanya Bapak dan Ibu, membuat tenang itu ibadah. Mana contohnya Ustaz? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, Allah yang bilang, hai jiwa yang tenang, irji'i, sini. Allah yang manggil, bukan kita yang memanggil Allah, tapi Allah yang memanggil. Bagi siapa? Pikirannya tenang, perasaannya baik. Sini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil, sini, saya redha kepada kalian, sini. Fadkhuli fi ibadi. Masuk kalian kepada hambaku. Sini. Allah yang panggil Pak. Kalian jiwa yang tenang, pikiran yang baik. Ujung ayat, wadkhuli jannati. Masuklah kalian dalam surgaku. Tapi beda. Tadi, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam hambaku. Berarti semuanya Allah memanggil kita hamba. Wow. Tadi huruf fa. Ini wadkhuli jannati, masuklah kalian dalam surga. Kiranya ada huruf wa dengan fa itu berbeda. Kalau huruf fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hambaku semuanya. Yuk. Tapi wow, wadkhuli jannati, masuklah kalian dalam surgaku. Kiranya di sana ada batas. Wow, ada batas. Diseleksi dulu. Yang tak dosa masuk, yang dulu ada dosanya direndam dulu. Masukkan dalam sungai dulu, suruh mandi, masukkan dalam api, baru diseleksi. Jadi Bapak Ibu, inilah kerjanya kita para dosen, diseleksi. Kerja Pak Ibu Rektor, diseleksi dulu. Semuanya baik, tapi yang baik itu diseleksi lagi. Allah juga kayak begitu membuat semuanya kita menjadi hamba Allah, tapi masuk surga. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam surgaku, tapi dihitung dulu, diseleksi. Di sanalah letaknya Allah Ta'ala tengok, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Allah berikan kemudahan. Apalagi akhir-akhir ini mahasiswa begini, dosen kayak begini, semuanya disorot perguruan tinggi. Tak apa-apa.
Bisa diredam semuanya ini dengan apa Ustaz? Ibadah kepada Allah. Coba. Mohon maaf Bapak Ibu. Coba komisi berapa itu menghampai masalah haji. Komisi berapa itu menghampai masalah KPU. Sampai bingung. Sampai tidak masa dijawab. Tidak pandai lagi entah menggigil entah apa namanya. Kerja tidak jelas. Kalau kerja kita jelas, tidak ada yang diragukan. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu, sandarkanlah sebuah pekerjaan menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Makanya kalau mohon maaf Bapak Ibu, dalam sebuah hadis, seorang ayah keluar dari rumah mencari nafkah untuk anak dan istri. Meninggal mereka dalam pekerjaan. Wahuwa syahid. Dinilai oleh Allah meninggal dalam keadaan syahid. Kawan-kawan saya menuntut ilmu, meninggal dalam menuntut ilmu. Wahuwa syahid. Jadi Bapak dan Ibu, banyak ada kemarin dia di rumah tidak ada sakitnya Bu Rektor, tidak ada sakitnya Bapak Ibu. Minta izin sama istrinya, saya kerja lagi, iya bekerja. Kerja biasa orang berat kerja dalam kampung namanya. Jam 10 istirahat, minum air, nyandar. Begitu nyandar, kawan dah berangkat kerja lagi. Ya dia nyandar juga. Kiranya sudah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Dia adalah orang yang baik, masyarakat tahu. Dia adalah orang rajin ibadat, sosialnya tinggi, kerja tanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Nampak. Diambil Allah Ta'ala dalam keadaan tenang, aman. Nyandar di kayu, meninggal. Coba bayangkan, apa yang kita cari di dunia ini Bapak Ibu? Dalam milad kita yang ke-62, ini dah cukup dewasa, dah tua kita. 62 tahun. Rasulullah hidup berapa? 63. Saya tengok bapak-bapak yang sudah tertua ni tak jual lah, boleh buat dosen berangkat lagi ni. Ya. Semangat kan. Bisa saya tes Bu Rektor secara ilmiah, kata orang saya akal sehat. Bisa saya tes bahwa kita ni lama tak hidup atau sebentar. Bisa saya tes. Regu A, regu B, regu C. Siapa yang mau dites? Coba angkat tangan. Regu A ada yang dites? Tidak mau. Regu B ada? Tidak. Regu C? Dia. Jadi tidak apa-apa. Mohon maaf, izin saya. Bapak Ibu rekan-rekan saya, lama tak kita hidup di dunia ini? Mari kita coba. Nih bapak saya nih. Berapa umur ini Pak? 50 tahun. Ya tidak apa-apa, kita terima aja. Rasulullah 60. Kalau sama dengan Rasul berapa lagi tinggal? 13. Itu kalau sama. Bukankah dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada tekan kontrak? Kariman, jodoh kamu si anu, anak si anu. Si fulan, rezeki kamu sebanyak itu. Tidak tambah, cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong. Kalau sedikit nanti kamu kupur. Kariman, ya, besok kamu meninggal sebabnya dihimpit kayu, disetrum listrik, nih, sampai Honda, ditabrak oleh puso, serangan jantung, jatuh di kamar mandi, atau COVID 24, ya, Assalamualaikum lewat kan? Kariman, besok kamu meninggal itu, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, sedetik tidak ditambah, sedetik tidak kurang. Nah, ini bapak ini umurnya 50. Oke. Kalau sama dengan Rasul tinggal 3. Itu kalau sama. Tapi kalau dalam rahim bunda yang mulia dulu hanya 51 tahun. Kini 50. Hanya 51. Berapa tinggal tahun itu tidak ikut miladnya. Tapi bapak ini hanya contoh ya. Jangan pula masuk hati pula. Tidak pula mau selera makan kan. Setahun lagi apa nak dibuat? Kemana? Jadi bapak ibu, berapalah hidup kita ini? Apa yang kita cari? Coba. Apa yang kita cari? Oh, kita punya mobil, bagus. Kita punya rumah, mantap. Kita punya kebun, iya. Kita punya toko, iya, bagus. Tapi yang dibawa semuanya itu nanti tidak ada. Toko tinggal, mobil tinggal, kebun habis, semuanya habis, jabatan pun tidak ada lagi. Apa yang kita bawa? Maka Rasulullah, Bapak Ibu mohon maaf, waktu nazak sakaratul maut, keluar dari lidah yang mulia, apa dia ungkapkan? Ummati, ummati, umatku.
Kenapa dia keluar dari mulut yang mulia itu? Bahwa Rasulullah sudah mencerna di akhir zaman besok umatnya banyak yang tidak menjalankan sunnah Rasul, banyak yang engkar, banyak yang melawan. Maka diingatkan oleh Rasulullah, ummati, ummati, karena cintanya Rasulullah kepada umat. Itulah kadang-kadang Bu Rektor, Bapak-bapak rekan, ada sebagian orang sekarang ke masjid tak mau, wirid tak mau, solat tak mau, belajar tak mau, anak yatim tak disantuni, tak ikut satu pun, mati ingin mula masuk surga itu. Gimana caranya? Coba secara logika, tak bisa. Kuliah tak masuk, uang kuliah tak dibayar, mau sarjana pula itu, mana bisa? Ingin pula S3 jadi doktor, kuliah tak mau. Ada kuliah masuk, tapi dalam 13 kali pertemuan masuk 2. Gimana pula nilainya mendapat A? Dikasih C marah-marah pula. Nggak di sini, nggak di sini. Jadi ada syaratnya. Jadi apa yang kita bawa Bapak Ibu? Nggak ada. Makanya dalam filosofi seorang orang tua kampung, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Di usia kita yang 62 tahun ini, apa yang kita lakukan? Orang-orang tua kita telah mencari tanah ini, udah banyak jasanya, dia bertanam. Orang-orang tua dahulu, para rektor kita, para dekan kita, para dosen kita, berumus, bangun fakultas, bangun, sudah berjasa mereka. Yang tamat sudah 62 tahun, sudah banyak menjadi orang-orang yang petinggi-petinggi negara, sampai ke mancanegara, malah sampai belahan dunia. Mereka sudah didik mereka, ilmunya yantafa'u bihi, sudah bermanfaat. Apa lagi? Sementara kita, apa baru yang kita buat? Kita apa yang kita buat? Makanya Rasulullah, Allah Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur, asal kata wal tanzur, nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Atau kata Bu Rektor tadi, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin, apa baru yang kita berbuat untuk masa yang akan datang. Yang akan datang itu mana? Adalah akhirat yang abadi. Apa? Tahajud berapa? Mohon maaf, ini dianggap bakul tahajud. Penuh apa tidak? Ini bakul duha, penuh apa tidak? Ini bakul Al-Quran, penuh apa tidak? Ini bakul sedekah, penuh apa tidak? Ini bakul silaturahim, penuh apa tidak? Ini bakul jamaah, penuh apa tidak? Itulah bagian kita yang sudah penuh. Alhamdulillah. Nggak ada isi. Berangkat nanti, penyesalan tak bermakna lagi. Makanya dalam milad ini, Ibu Rektor tadi bilang, marilah introspeksi diri, evaluasi sampai di mana kinerja kita, sampai di mana tingkah kita, sampai di mana pelayanan kita, bagaimana tanggung jawab kita. Coba, orang-orang pintar kira begitu bahasanya, Pak. Sedikit bahasanya, tapi tajam. Saya dapat ilmu dari Ibu Rektor luar biasa. Sedikit aja kinerja kita. Muhasabah kalau bahasa Arabnya. Muhasabah, evaluasi. Evaluasi kita diri kita. Oh, saya mohon maaf, saya dosen. Apa baru yang bisa saya lakukan? Saya istilahnya bagian administrasi. Sama saya di mana tanggung jawabnya? Oh, saya ini begitu. Sampai mana tanggung jawabnya? Semuanya Bapak dan Ibu evaluasi. Maka dalam bahasa Arabnya sebut muhasabah. Hasabah yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti itu bahwa hasibuan. Ada hasibuan di sini enggak? Ada hasibuan? Hitung pekerja kita ini, dihitung tanggung jawab kita. Karena besok Bapak Ibu, pemuda, remaja, mahasiswa tak bisa lepas hidup kita tanggung jawab di hadapan Allah. Mahkamah Allah Rabbul Jalil. Nah, coba, ini di antara kita dosen-dosen, karyawan dan karyawati, mohon maaf, kawan-kawan mahasiswa, tidak lama lagi hidup kita ini. Buatlah persiapan yang baik.
Jauh lagi kalau dalam hidup Bapak Ibu, jauh lagi. Hidup kita bertempuh 2, 3 baru. Hidup di alam roh, hidup dalam rahim ibunda dunia. Inilah dunia. Dunia yang kita kaca ini antara 50 dan 70 tahun meninggal. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Saya sudah 55 tahun. Kalau sama dengan Rasul tinggal lagi 8 tahun. Udah pesan saya apa Bapak? Udah pesan sama istri saya yang siap-siap ya jadi janda. Karena di akhir zaman itu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Makanya kalau sekarang kalau meninggal itu banyak laki-laki meninggal. Makanya ibu-ibu banyak jadi janda. Kalau lahir nanti pergilah riset ke rumah sakit itu. Lahir malam ini anak-anak 7 orang. 2 laki-laki, 5 perempuan. Saya masuk ada sekolah itu banyak 800 siswanya. 800. Yang laki-laki berapa? 70 orang. Abanci lo kata lo. Begitu banyak perempuan. Makanya kenapa di jalan mohon maaf beda Aminah dulu dengan Aminah sekarang. Beda. Ini ibu-ibu ni Aminah dulu, ibu-ibu dosen tu Aminah dulu, amak-amak kita tu Aminah dulu. Apa beda Aminah sekarang dengan Aminah dulu? Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah. Kalau Aminah sekarang tak mau tinggal. Coba tengok di jalan itu, yang kencang-kencang itu siapa? Perempuan bawa Honda, Masya Allah. Itulah Aminah kini. Karena Abdullah tinggal sedikit, takut tidak dapat giliran. Makanya cocoknya kita dosen-dosen ini, bapak laki-laki ini nambah istri lagi, Pak. Yang dosen-dosen kita mana? Bu rektor di sana. Yang perempuan, ibu-ibu dosen, ibu-ibu dosen. Enggak, Bu, di sana. Oke. Saya tanya sama ibu-ibu dosen, ibu-ibu dosen, kan begini. Saya jalan-jalan di Mekah Madinah itu, mohon maaf, ada ke Jabal Rahmah, ada ke Jabal Uhud, ke Jabal Mahdi, dan lain-lain lah. Ada atu-atu tuh dorong gerobak cuman umurnya lebih kurang 70 tahun. Dalam gerobaknya itu ya ada sorban, ada mukena, ada jilbab, ada gincu, ada tasbih, ada buah kurma, gado-gado, ya dorong jual. Saya bincang-bincanglah sama beliau. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifalu? Apa kabar? Baik-baik. Lama-lama cerita sama beliau sampai masalah keluarga. Saya tanya, "Kam zaujah?" Berapa orang istri Bapak? Dia jawab, "Salasa." 3 bini Pak. Pokoknya kerjanya cuma dorong gerobak kerjanya 3 istrinya. Kan itu. Kemudian saya tanya, "Kamu walad ya Syekh? Berapa orang anak ya Pak?" Dia jawab, "Isna asyara." 2 boleh. Koncang juga berapa lu? Kemudian lama-lama dia tanya, dia balik ke pertanyaan sama saya. "Wa antum kam zaujah wa ang marabini wa ang." Wajab al-wahida. Surangi Pak, bakhil bongak wa ang. Coba. Ini enggak dekannya lagi, profesornya lagi, pekerjaannya banyak, penghasilannya banyak, rumah banyak, istri seorang ya kan rugi kan? Saya tanya sama ibu-ibu dosen, sama ibu-ibu ini, ibu-ibu saya tanya, rela enggak ibu kami ini nambah istri? Kan? Serentak dia jawab enggak. Kadang-kadang kita laki-laki ni, Bapak, mohon maaf nih Bu Rektor, kami laki-laki ni udah dibujuk istri, dah dibeli cincin, dah dibeli gelang, dibeli kalung, supaya mau melepaskan kita nikah. Enggak juga. Bawa jalan-jalan ke puncak, ke Bogor, bawa jalan-jalan ke Kuala Lumpur, ke Kembar itu. Tuh, bawa jalan-jalan ke Danau Toba. Akhirnya terbongkar rahasia kita. Hebat papa ya, hebat abang ya. Nak babiji you, nak bini 2 je, boleh nak bawa omek, boleh nak bawa kalung, bawa saya jalan-jalan. Kalau ini cara abang dah 5 tahun gayanya saya tengok. Sekarang nikah je lah. Saya izinkan nikah. Tak janda, tu situ banyak. Nak gadis tu banyak tu. Pergilah. Lambunginya lah habis itu kemarahannya, baru dia melepaskan kita. Syaratnya satu aja katanya. Apa syaratnya? Kita nunggu itu. Apa syarat? Longkai mic saya dulu ni. Mau longkah mic-nya tak susah Pak. Tapi nyo tak mati-mati tu.
Saya setuju. Ibu jangan lepaskan suami nambah lagi. Betul? Karena bukan tradisi kita. Kalau mereka sudah berbiasa, sudah biasa istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat. Cuman banyaknya itulah. Istri tak mau melepaskan, sementara jabatan aja, kemudian rezeki banyak dan uang ada segala macam. Itulah membuat dosa kadang-kadang sang suami punya istri semalam. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tuh dengan kawan-kawan saya, anggota dewan, Jumat kayak begini, Jumat saya datang ke rumahnya, bersilaturahmi, kawan saya, Assalamualaikum, kok salam, istrinya yang jawab, abang mana Bu? Baru sebentar nih ke bandara. Kemana? Dia ke Jakarta, katanya ada meeting. 2 minggu yang akan datang, saya datang lagi, pada waktu yang sama, Jumat juga. Saya tanya, Assalamualaikum, kakak itu juga jawab, abang mana? Bapak mana? Oh baru berangkat ke bandara, katanya ke Jakarta, ada apa acara? Meeting. Tiap saya datang ke sana, ke Jakarta. Jumat sore berangkat, malam, Sabtu tak ada kegiatan, Minggu tak buka kantor. Kok tiap ke sana? Kiranya nikah semalam, akan dosa besar itu. Saya tengok ke sana, mana dia meeting itu? Pergi saya tengok. Kiranya ya betul-betul meeting. Tahu meeting? Meminjat yang penting-penting. Makanya Bapak Ibu, disitulah kalau keimanan tak kuat, kinerja tak pasti, disiplin hidup tak nampak, maka merawang kemana-mana. Dosa bertambah, pikiran tidak tenang, perasaan batin selalu marah. Kita tidak ingin seperti itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Coba mulai hari ini, karena benar-benar apa disampaikan Ibu Rektor, hari ini milad kita, hari ini hari Jumat, hari ini Maulidin Nabi. 3 rahmat Allah berikan sama kita. Coba kita lakukan dengan rahmat Allah, kita berkasih sayang. Sesama kita hormat menghormati, sesama kita lunak lembut, sesama kita saling harga menghargai, sesama kita saling toleransi, sesama kita saling menyayangi. Siapapun kita, siapapun dari manapun ia, semua mahasiswa layani dengan baik, dan mahasiswa santun berakhlak yang mulia. Ada yang tak setuju kayak begini, demo-demo. Coba dalam demo itu Allah berikan wasyawirhum fil amri, bukan demo yang tidak tahu tujuan, tapi musyawarah. Mahasiswa datang, ayo masuk ke dalamnya, masuk. Apa masalahnya? Mana paruh kalian? Ya duduk. Kami begini-begini Bu dosen, kami begini Pak dosen, kami kini prodi, gimana. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah itu adalah jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kalau memberontak, itulah yang membawa kehancuran dan membawa kesalahan besar. Coba, kalau musyawarah, inilah bahasa atuk-atuk kita. Kalau kusui, selesaikan. Kalau keruh, kita jernihkan. Berat, kita pikul. Ringan, kita jinjing. Tak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tidak juga, sudah musyawarah, sudah dilakukan berunding, sudah dicarikan keluar, masih ada lagi terjadi. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan pada Allah bahwa keputusan kita kemarin tidak sesuai, hari ini berbeda. Berarti Allah akan memberikan ilmu pada waktu yang lain penyelesaian ini. Hari itu baru ilmu kita, tapi yang akan datang ada lagi Allah memberikan pencerahan. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu jalannya. Jadi Bapak dan Ibu, bawalah sujud di hadapan Allah, kinerja yang pasti, tanggung jawab di dalam hidup. Rahmat Allah kita pergunakan dengan milad kita yang 62 ini, Sayyidul Ayyam, ini adalah penghulu hari, kemudian Maulidin Nabi, ini adalah tonggak sejarah bagi kita bersama. Saya senang sekali nengok Bu Rektor dengan pembantu, dengan Pak Dekan, dengan Prodi, Bapak Ibu dosen. Saya senang, apalagi nengok kawan-kawan saya mahasiswa tenang, aman, mencari mahasiswa yang mau masuk ke dalam masjid ini luar biasa nih Pak.
Susah mencari remaja, pemuda remaja yang mau cinta ke masjid. Ini banyak mahasiswa yang datang. Semoga yang masuk dalam ini, yang ikut ini, semuanya masuk surga. Amin. Iya, kadang-kadang itu lah Pak, mohon maaf ditambah ya. Di kampung-kampung itu atu-atu yang azan. Pada pemuda remaja banyak. Ada suruh orang, tuh, ini anak muda ini bagus nih. Nak pandai, baru kecil, nak tahu apa-apa. Itulah tua-tua kini, ada tongkau-tongkau bahasa Inggrisnya Pak. Dia juga kan Allah Akbar, Allah Akbar. Baterainya dah soal, inyo juga azan lagi. Sebuah ayat solat masuk gigi satu tu. Ayat Allah solat, ayat Allah solat. Itu aja iramanya. Sebuah ayat al-falah masuk gigi yang kedua. Ayat al-falah. Salahkah atur itu? Tidak salah. Kena kemampuannya cuma sampai di situ. Kalau bahasa tauhidnya kudrat, kemampuannya, tenaganya cuma sampai di situ. Iradat itu inginnya, ingin lantang, ingin suaranya keras, ingin panjang, tapi segitu lagi. Kalau bahasa sekarang, ya begitu lagi. Apa namanya itu? Pulsanya habis. Coba anak-anak muda ni azan di masjid, coba dibuat kelompok anak muda, buat Zohor azan si Ijon, si Asar si Anton, yang Maghrib nanti si Alek, Insya nanti si Budi, yang Subuh nanti si Anu. Coba anak muda ni suaranya lantang, iramanya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan bagus itu, tercengang semuanya dosen, tercengang semuanya mahasiswa. Ustaz, kami kalau azan dah irama itu sekarang Ustaz, kami kayak pesawat mulai asur-asur naik-naik, tambah tinggi. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu anak muda azan suaranya bagus, lawam iramanya bagus. Kalau begitu ia azan suara lantang, saya yakin mahasiswi yang cantik-cantik membuat budak tanggung saja. Ini atuk-atuk, tentu nenek-nenek juga yang datang. Apalagi anak muda kayak begini, saya yakin hebat jadi imam, fasih bacaannya. Ini atuk-atuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ada anak muda di belakang, pasti ngomong dalam hati, kapan selesainya? Kalau anak muda ganteng kayak begini jadi imam, entahlah. Allahu Akbar. Makmum Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau begitu suaranya anak muda yang ganteng, pasohanya bagus, iramanya mantap, anak gadis di belakang, saya yakin itu berdebar-debar hatinya. Awas nanti abang tuh, awas nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang jawab amin. Anak gadis kena datang jawab dalam hati, abang sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat, orang berzikir. Kata anak gadis yang belakang, awas abang, dan tunggu. Nah, orang keluar. Imam keluar, anak gadis nunggu di sudut. Begitu datang imam yang ganteng, anak muda tadi, anak gadis mulai, bang siapa nama abang bang? Kawan-kawan, kalau ada anak gadis, kawan-kawan kita tegur, halo dek, ya bang, aduh malah ngelenggok, awak punya. Gitu. Jadi saatnya itu semuanya sudah kita robah, semuanya kita jalani. Coba, kapan baru buat fakultas di sini? Fakultas yang apa? Fakultas ya ada tentang agama namanya, tahfiz Al-Quran namanya, apa namanya? Buat pula lagi di masa kita. Tanah selebar ini. Saya punya pesantren Bapak dan Ibu, tidak sampai 1 hektar. Gratis lagi Bu, gratis tidak bayar.
Nggak bayar uang sekolah, nggak bayar. Pondok pesantren kita gratis. Kalau pandai baca Al-Qurannya, saya kasih beasiswa, uang makan gratis, uang sekolah nggak bayar. Uang makan saya yang bayar. Umpama saya anak bapak ibu, besok kalau ada anak bapak mau masuk pondok, silakan. Saya anak baru masuk, ini mohon maaf dianggap penitia tukang tes. Baca nak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba baca ni suara rendah aja nak. Bagus. Coba ni agak tinggi. Lulus. Uang makannya aja terperikan. Anak yatim dibantu. Uang makan 1 bulan 700.000, dibantu 300 satu orang, dikali sekian anak, berarti sekian juta saya harus cari untuk anak yatim. Tinggal 400 lagi maknya bayar. 400 berarti 1 minggu 100. Inilah kadang-kadang Bu Rektor, amaknya datang Pak Dekan, datang amaknya, Ustaz, ada apa Kak? Ada saya mau bicarakan. Ada apa itu? Malu saya rasanya Ustaz. Kamu lengok ada maunya itu. Ada apa Kak? Malu. Tidak apa-apa ceritanya. Ini Ustaz, anak dah 3 bulan tak bayar uang makan. Kenapa tak bayar? Sejak ayahnya tak ada, ni dah susah Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, ia sekolah juga. Tuh, nak dapat akal lagi Ustaz, gimana caranya? Oh banyak caranya Kak, banyak. Gratis tak bayar bisa nih. Betul lah Ustaz? Iya. Gimana itu? Mau tak Ibu? Ganti ayahnya dengan saya, saya bilang. Udah dibantu mau perai lagi Pak. Intalah. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan saya coba cari rebut beasiswa di sini. Banyak jalannya. Coba dekati dosen kita itu. Mungkin dengan akhlak Anda, dengan kesungguhan Anda, bukan hanya karena nilai intelektualnya, tapi karena akhlaknya. Coba menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam, karena Jumat nanti. Iya kan? Sudah jam 12 kurang. Demikianlah Bapak Ibu, dalam milad yang ke-62 kami ikut doakan semua ya, Ibu Rektor dengan seluruh pegawai, karyawan-karyawati, para dosen. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah dalam hidup. Allah Ta'ala bimbing selalu kita dalam jalan yang baik. Dan kawan-kawan saya mahasiswa, kuliahlah dengan baik, belajarlah dengan bagus. Ada, kalau ingin menjadi anak baik, menjadi mahasiswa yang baik, cepat selesainya, ada 3 cara. 1, mintalah nikmat dari Allah. 2, minta berkat itu dari guru-guru kita. Minta ridho dari mak dan ayah orang tua kita. Makin ridho mak dan ayah, makin Allah berikan penyelesaian dengan baik. Siapapun kita. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mohon maaf, mahasiswa rekan-rekan saya, berbaktilah kepada orang tua. Kalau di sini merantau namanya, jadikanlah orang tua di sini mak kita, jadikanlah ayah kita. Orang Melayu pernah bilang, karena ibu Prof kita, Ibu Dekan orang Melayu, ada pantun memantun. Saya coba pantun orang-orang kita. Kalau pandai berkain panjang, lebih enak daripada kain sarung. Kalau pandai pakai amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Itulah rekan-rekan saya. Jadikanlah orang tua kita di tempat kita tinggal. Jadikan mak orang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu kita, saudara orang saudara kita. Situlah letaknya rahmat dan keridhaan Allah. Kepada Bapak Ibu, Allah Ta'ala pasti berikan kemudahan bagi kita bila kita menyerah kepadanya. Faiza azamta fatawakkallah, tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah senang kepada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, karena dari Allah lah penyelesaian segala-galanya. Masalah di tempat kita, dimanapun, siapapun, pasti selalu ada, tapi Allah pasti memberikan keringanan. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat adanya. Bila silap dan salah kami mohon maaf. Selamat milad Undri yang ke-62. Semoga Allah Ta'ala berikan keindahan dan kebaikan, kesejuk dan rahmat buat kita bersama. Izin dan mohon maaf silap dan salah. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.